beribadah? Tentu, apa kabar kalian semua? Sehat semuanya bukan? Ya, puji Tuhan kita bisa beribadah hari ini. Yuk, siapkan Alkitab kalian. Firman Tuhan hari ini dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Dan jangan lupa adik-adik, siapkan persembahan untuk Tuhan. Yuk, semua bangkit berdiri. Dengan semangat kita mau yel-yel dahulu. Kita pelajarin dahulu ya. Satu-satu aku sayang Tuhan. Dua-dua juga sayang Tuhan. Tiga-tiga makin sayang Tuhan. Satu, dua, tiga taatku buat Tuhan. Sekali lagi, yuk sama-sama ya. Satu-satu aku sayang Tuhan. Dua-dua juga sayang Tuhan. Tiga-tiga makin sayang Tuhan. Satu, dua, tiga taatku buat Tuhan. Adik-adik, hari ini kita bergembira karena kita masih bisa memuji Tuhan di ibadah hari ini. Mari kita puji Tuhan dengan lagu Mari Kita Bergembira. Adik-adik, duduk yang manis. Silakan duduk yang manis. Kita akan mulai kebaktian kita. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami berterima kasih ya Tuhan. Engkau masih menyertai kami anak-anak-Mu untuk beribadah hari Minggu ini. Tuhan, kami sudah siap untuk menjalani ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah Engkau memberkati kami satu persatu ya Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti dengan baik ibadah dengan penuh cinta kasih daripada Tuhan. Banyak sekali Tuhan dosa dan salah kami yang kami perbuat selama ini. Kami mohon ampun ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Inilah Tuhan doa kami anak-anak-Mu. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan kita semua menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada. Seperti lagu kita berikut ini. Tak
Adik-adik, silahkan duduk yang manis. Kita akan mengucapkan titah. Titah kita hari ini diambil dari titah yang pertama sampai titah yang keempat. Mari sama-sama kita mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Mari kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan segala perintahnya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Allah kita luar biasa, hebat, besar, memiliki semuanya. Seperti lagu kita berikut ini. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Adik-adik silahkan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Silahkan ambil sikap berdoa. Bersama saudara-saudara kita di seluruh dunia, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, lagu kita berikut ini dari firman yang akan kita dengar nanti, ketaatan Naaman. Yuk kita sama-sama bernyanyi Naaman sakit kusta. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah Naaman. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah Naaman. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah Naaman. Adik-adik duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap mau mendengarkan firman-Mu. Berkati anak kami di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ya, adik-adik dibuka Alkitabnya dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Kita sama-sama baca ya. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Oleh sebab dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan. Aduh, gatal, perih, gak bisa tidur. Teman-teman juga menjauh, sakit rasanya. Adik-adik, seperti itulah orang yang kena penyakit kusta. Seperti cerita kita minggu hari ini, yuk kita sama-sama tonton videonya. Naaman disembuhkan. Naaman, seorang panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Tapi ia mengalami sakit kusta. Sakit kusta adalah sakit di mana seluruh kulit tidak dapat merasakan apa-apa. Adik-adik sudah sama-sama tadi kita tonton ya. Naaman, panglima tentara dari kerajaan Aram,
dia menderita penyakit kusta. Bahkan dia harus hidup tersendiri jauh dari keluarganya. Dia sudah berobat ke sana, kemari, tapi juga tak kunjung sembuh. Sampai Naaman juga capek, kulitnya masih sakit. Kebetulan ada seorang gadis dari Israel mengatakan kepada istrinya bahwa ada nabi Tuhan bernama Elisa bisa menyembuhkan penyakitnya. Bergegaslah istrinya menuju Naaman. Dikatakanlah bahwa Naaman harus pergi ke Samaria menemui Nabi Elisa. Bergegaslah Naaman untuk pergi ke Samaria. Nabi Elisa mengatakan bahwa Naaman harus membenamkan diri di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Pergilah Naaman ke sungai Yordan. 1, 2, sampai 7 kali dia keluar dari air. Apa yang terjadi adik-adik? Naaman pun sembuh. Kulitnya menjadi normal. Dia menjadi sehat. Wah, sungguh besar kuasa Tuhan kepada Naaman sehingga Naaman sembuh dari penyakitnya. Padahal Naaman sudah pergi ke sana, ke sini, tapi juga tak kunjung sembuh. Karena ketaatan Naaman kepada Tuhan Yesus, Naaman pun sembuh dari penyakit kustanya. Firman Tuhan mengajarkan adik-adik untuk menjadi anak-anak yang taat supaya menjadi berkat. Contohnya yang pertama, taat kepada Tuhan. Yang pastinya adik-adik lakukan berdoa, membaca Alkitab, dan bernyanyi lagu-lagu pujian, dan melakukan semua perintah Tuhan. Kalau adik-adik sudah lakukan itu, berkatnya apa? Adik-adik murah senyum, adik-adik juga tidak gampang marah-marah, ya. Nah, adik-adik juga sabar dan disayangi semua orang. Yang kedua, adik-adik taat kepada orang tua di rumah. Contohnya, kalau hari ini ada adik-adik yang sedang sakit atau kurang enak badan, kalau mamanya bilang minum obat, adik-adik harus minum obat. Kalau mama bilang adik-adik harus istirahat, jangan bermain, adik-adik istirahat. Karena kalau kita menuruti mama tadi minum obat, menuruti kita untuk istirahat, pasti kita akan sehat. Nah, adik-adik juga yang kedua menuruti perintah orang tua. Kalau orang tua atau mama minta tolong ya untuk pergi ke warung, adik-adik langsung laksanakan. Kalau mama juga di rumah suruh adik-adik cepat makan, langsung makan. Karena apa? Karena kalau perut kita keisi, pasti kita sehat. Virus juga akan lari. Nah, kalau adik-adik disuruh juga rajin belajar, adik-adik pasti jadi anak yang pintar di sekolah. Mama dan papa pun akan bangga. Selanjutnya, poin kedua, adik-adik jangan takut dan khawatir seperti virus yang terjadi saat ini ya, virus corona. Kalau adik-adik mentaatinya untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, yang terpenting adik-adik makan makanan yang bergizi, pasti adik-adik dan kita semua bakal sehat terjauh dari virus corona. Nah, sekarang juga adik-adik pasti belajar online di rumah ya. Pasti juga banyak PR. Ya, yang pertama adik-adik lakukan berdoa. Jangan langsung takut ya. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan supaya adik-adik bisa mengerjakannya. Adik-adik kerjakan dulu yang satu. Selesai yang satunya, adik-adik harus semangat lagi mengerjakan yang satunya. Sampai semua PR yang dari sekolah selesai, adik-adik pasti bisa. Nah, adik-adik juga kalau saat ini ada orang tuanya atau bapaknya yang sudah tidak bekerja lagi, adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan adik-adik dan keluarga. Poin terakhir, poin ketiga, adik-adik jangan lupa selalu mengucap syukur kepada Tuhan.
Seperti Naaman tadi ya, dia disembuhkan dan dia membawa persembahan kepada Nabi Elisa. Adik-adik juga jangan lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Jadi adik-adik, kita harus semangat supaya kita menjadi anak Tuhan yang taat dan memperoleh berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, supaya kami menjadi seperti Naaman yang taat dan menuruti semua perintah-Mu. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang baik, yang taat kepada kedua orang tua, terlebih kepada Tuhan. Dan juga Tuhan, hapuskan dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sambil bernyanyi, beri syukur. Adik-adik, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami sudah selesai. Kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya berkatilah persembahan kami supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Adik-adik, sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Thank you.
hari ini yaitu tentang ketaatan membawa berkat. Hari ini kita akan membuat matahari. Kenapa matahari? Karena matahari memberikan kebaikan kepada semua orang dan juga semua makhluk hidup yang ada di bumi. Itu juga sama seperti adik-adik harus menjadi anak-anak yang membawa berkat. Bahan-bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Cara membuatnya, yang pertama, adik-adik ambil kertas HVS, lalu buat lingkaran berdiameter 10 cm. Adik-adik buat di kertas HVS seperti ini. Sesudah adik-adik gambar lingkaran, adik-adik gunting yang rapi, hasilnya seperti ini. Lalu, lingkaran ini adik-adik pakai untuk membuat lingkaran 5 lingkaran yang ada di kertas origami. Lalu, adik-adik ambil kertas origami yang adik-adik punya, dilipat menjadi 2. Setelah itu, lingkaran yang sudah adik-adik gunting tadi dari kertas HVS, adik-adik lipat dan tempelkan di origami yang adik-adik lipat tadi. Tujuannya supaya nanti saat digunting, lingkarannya seukuran semuanya. Lalu adik-adik gunting yang rapi, hasilnya kita akan mendapatkan 5 buah lingkaran kertas origami. Selanjutnya, lingkaran yang sudah adik-adik gunting tadi akan kita satukan menggunakan lem. Caranya perhatikan ya adik-adik. Yang pertama, adik-adik ambil lingkaran yang berwarna orange. Lalu, adik-adik ambil lingkaran yang berwarna kuning. Lalu adik-adik lipat setengah bagian. Kemudian beri lem pada bagian yang putih ya adik-adik. Kita beri lem. Lalu kita tempelkan di origami yang berwarna orange tadi. Seperti ini. Nanti akan menempel setengah bagian di origami yang warna orange tadi. Lakukan lagi, ambil kertas warna orange, lalu beri lem pada bagian putihnya, lalu tempelkan di bagian putih kertas origami warna kuning. Begitu seterusnya sampai kelima origami tadi menyatu dan hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu membuat gambar atau pola sinar mentari atau sinar matahari. Kita ambil karton atau kertas yang lebih tebal ya adik-adik. Lalu adik-adik gambar polanya menggunakan spidol atau pensil seperti ini. Nah, sesudah digambar, adik-adik warnai menggunakan krayon atau pensil warna serupa dengan warna sinar matahari. Di sini kakak sudah punya yang sudah jadi, hasilnya seperti ini. Langkah yang terakhir yaitu menggabungkan lingkaran origami yang sudah kita buat di gambar sinar matahari. Kita gabungkan menggunakan lem atau double tip ya adik-adik. Nah, sesudah digabungkan, di tengah lingkaran tadi adik-adik tulis yang pertama di lingkaran pertama yaitu ketaatan membawa berkat. Lalu di baliknya
perintah Tuhan dan taat perintah orang tua. Dibaliknya lagi, tekun berdoa, percaya pada Tuhan. Dan di lingkaran yang terakhir, yaitu selalu mengucap syukur. Ketika adik-adik sudah diberkati oleh Tuhan, adik-adik harus mengucap syukur. Demikianlah kreativitas kita pada hari ini. Adik-adik jangan lupa foto dan kirimkan kepada guru sekolah minggu di sektornya masing-masing. Sampai jumpa, selalu sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati.